with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adelia Melania Hairul dengan NIM 2024044058 dari kelas Farmasi 24B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sterilisasi pada mata kuliah Teknologi Sediaan Steril. Tujuan dari pembuatan video kali ini agar teman-teman dapat mengetahui apa itu sterilisasi, prinsip sterilisasi, tujuan sterilisasi, metode sterilisasi, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan sterilisasi. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Sterilisasi adalah proses menghilangkan atau mematikan seluruh mikroorganisme, termasuk bakteri, jamur, virus, dan spora dari suatu bahan alat atau sediaan sehingga menjadi benar-benar steril. Sterilisasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam pembuatan sediaan steril seperti obat injeksi, cairan infus, obat tetes mata, serta berbagai alat kesehatan. Tanpa proses sterilisasi yang baik, produk dapat terkontaminasi mikroorganisme dan membahayakan keselamatan pasien. Selanjutnya ada tujuan dari sterilisasi. Tujuan sterilisasi adalah untuk membunuh seluruh mikroorganisme beserta sporanya, mencegah terjadinya kontaminasi pada produk steril, menjamin keamanan, mutu, dan kualitas produk, serta memenuhi standar cara pembuatan obat yang baik atau CPOB. Adapun prinsip kerja dari sterilisasi. Prinsip kerja sterilisasi adalah merusak bagian penting dari mikroorganisme seperti protein, membran sel, maupun DNA, sehingga mikroorganisme tidak dapat hidup dan berkembang biak lagi. Setiap metode sterilisasi mempunyai cara kerja yang berbeda-beda, tergantung pada jenis bahan yang akan disterilkan. Adapun beberapa metode sterilisasi. Metode sterilisasi yang pertama itu adalah sterilisasi panas basah yang menggunakan autoclave. Metode ini memanfaatkan uap air bertekanan dengan suhu 121 derajat Celcius selama sekitar 15-20 menit. Metode ini sangat efektif membunuh bakteri maupun spora. Kelebihannya yaitu prosesnya cepat dan efektif, sedangkan kekurangannya tidak cocok digunakan pada bahan yang tidak tahan terhadap panas dan kelembapan. Contohnya adalah media kultur, alat bedah, serta larutan yang panas. Metode yang kedua itu adalah sterilisasi panas kering. Metode ini menggunakan oven pada suhu sekitar 160-170 derajat Celcius selama kurang lebih 2 jam. Panas kering cocok digunakan untuk alat gelas, logam, minyak, maupun serbuk yang tidak boleh terkena uap air. Kekurangannya adalah waktu sterilisasi lebih lama dibandingkan panas basah. Metode sterilisasi yang ketiga itu adalah sterilisasi filtrasi. Filtrasi dilakukan menggunakan membran filter berukuran pori 0,22 mikrometer. Metode ini digunakan untuk bahan atau obat yang bersifat termolabil, yaitu mudah rusak apabila dipanaskan. Pada metode ini, mikroorganisme disaring sehingga tidak ikut masuk ke dalam produk. Contohnya adalah antibiotik, vitamin, protein, dan beberapa sediaan injeksi yang sensitif terhadap panas. Selanjutnya, metode sterilisasi yang keempat. Metode sterilisasi yang keempat itu adalah sterilisasi gas, yaitu menggunakan gas etilen oksida. Metode ini digunakan untuk alat kesehatan yang tidak tahan panas, misalnya kateter, selang infus, dan alat berbahan plastik. Setelah proses sterilisasi selesai, alat harus diaerasi terlebih dahulu karena gas etilen oksida bersifat toksik. Selanjutnya, metode sterilisasi yang terakhir. Metode sterilisasi yang terakhir adalah sterilisasi radiasi, yaitu menggunakan sinar gamma atau berkas elektron. Metode ini banyak digunakan pada industri farmasi untuk mensterilkan produk yang sudah dikemas. Misalnya, jarum suntik sekali pakai, benang bedah, dan sarung tangan medis. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan sterilisasi.
Keberhasilan sterilisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jenis dan jumlah mikroorganisme, suhu yang digunakan, lama waktu sterilisasi, tekanan pada autoklaf, serta kebersihan alat sebelum proses sterilisasi dilakukan. Adapun penerapan sterilisasi dalam industri farmasi. Dalam industri farmasi, pemilihan metode sterilisasi harus disesuaikan dengan karakteristik bahan. Sebagai contoh, cairan infus yang tahan panas biasanya disterilkan menggunakan autoklaf. Sebaliknya, obat injeksi yang bersifat termolabil lebih tepat disterilkan menggunakan filtrasi steril sebelum dilakukan pengisian secara aseptis. Selanjutnya, ada juga penerapan sterilisasi di rumah sakit. Di rumah sakit, sterilisasi juga memiliki peranan yang sangat penting. Alat operasi, gunting bedah, pinset, dan berbagai instrumen medis harus disterilkan sebelum digunakan, agar dapat mencegah infeksi pada pasien. Adapun pengujian dalam sterilitas. Pengujian sterilitas adalah pengujian untuk memastikan bahwa sediaan steril bebas dari mikroorganisme yang hidup sehingga aman digunakan. Adapun metode yang digunakan yang pertama itu filtrasi membran untuk sediaan cair yang dapat disaring. Yang kedua itu inokulasi langsung. Sampel langsung dimasukkan ke dalam media pertumbuhan. Tujuannya itu untuk memastikan produk memenuhi persyaratan sterilitas sebelum digunakan oleh pasien. Selanjutnya, indikator sterilisasi. Indikator sterilisasi digunakan untuk memastikan proses sterilisasi berjalan efektif. Adapun jenis-jenis indikator sterilisasi, yang pertama itu indikator fisik, memantau parameter sterilisasi seperti suhu, tekanan, dan waktu melalui tampilan pada alat sterilisasi, misalnya autoklaf. Yang kedua itu indikator kimia, menggunakan pita atau strip indikator yang berubah warna setelah terpapar kondisi sterilisasi tertentu. Indikator ini menunjukkan bahwa proses telah dijalankan, tetapi tidak menjamin semua mikroorganisme telah mati. Yang ketiga itu indikator biologis, menggunakan spora bakteri yang sangat tahan panas untuk menguji efektivitas sterilisasi. Jika spora tidak tumbuh setelah proses sterilisasi, berarti sterilisasi berhasil. Indikator biologis merupakan metode yang paling akurat untuk memastikan keberhasilan sterilisasi. Selanjutnya, ada contoh penerapan sterilisasi dalam pembuatan sediaan steril farmasi. Yang pertama itu, sediaan injeksi, disterilkan dengan autoklaf jika tahan panas atau dengan filtrasi 0,22 mikrometer jika termolabil. Yang kedua itu, sediaan infus, disterilkan menggunakan autoklaf untuk menjaga keamanan dan bebas mikroorganisme. Yang ketiga itu tetes mata, umumnya disterilkan dengan filtrasi steril, kemudian diisi secara aseptik. Yang keempat, vial dan ampul. Wadah disterilkan terlebih dahulu sebelum proses pengisian obat secara aseptik. Yang kelima, air untuk injeksi atau water for injection, diproduksi dan dipertahankan dalam kondisi steril sebagai pelarut sediaan injeksi. Jadi, kesimpulannya adalah sterilisasi merupakan proses penting dalam pembuatan sediaan steril karena menjamin produk bebas dari mikroorganisme. Terdapat beberapa metode sterilisasi yaitu panas basah, panas kering, filtrasi, gas, dan radiasi. Setiap metode memiliki kelebihan, kekurangan, dan penggunaan yang berbeda sesuai karakteristik bahan yang akan disterilkan. Penggunaan metode yang tepat akan menghasilkan produk yang aman, bermutu, dan memenuhi standar farmasi. Demikian penjelasan saya mengenai materi sterilisasi. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan membantu kita memahami pentingnya sterilisasi dalam bidang farmasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamatnya sudah Alkisah tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.